Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara pembuatan aplikasi berbasis web, yaitu ASP.NET, dengan template web form dan menggunakan bahasa pemrograman C#. Adapun tool yang akan saya gunakan yaitu Visual Studio 2017 dan database-nya Microsoft SQL Server. Oke, di sini kita akan langsung membuat suatu aplikasi sederhana yang bernama Application Catalog. Aplikasi ini bertujuan menampilkan daftar semua aplikasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan anak perusahaannya, sehingga diharapkan di antara perusahaan tidak ada lagi pembuatan aplikasi double. Modul-modul yang ada dalam aplikasi ini adalah Master Data Company, Master Data Database, Master Data Programming, dan sebuah POM utama yang terdiri dari POM list dan POM input. Baiklah, kita akan membuat Master Data Company. Langkah pertama adalah desain database. Kita buka SQL servernya. Kita create new database dengan cara klik kanan pada folder database, pilih new database, masukkan database name-nya, application, catalog, lalu klik OK. Kita cek, sudah ada. Lalu kita buat table baru. Caranya, klik kanan pada folder table, klik new table. Lalu kita tambahkan kolom ID, data type-nya integer, kita set sebagai primary key. Kemudian kita jadikan kolom ID ini sebagai auto increment. Caranya, pada kolom properties, untuk identity specification-nya, kita set yes. Identity increment dan identity seed kita biarkan satu. Maksudnya kolom ID dijadikan auto increment supaya ketika kita insert data company-nya, kita tidak perlu mengisi kolom ID. Kolom ID akan diisi secara otomatis oleh SQL Server dengan penambahan 1. Lalu tambahkan kolom code, data type-nya varchar dengan panjang 10. Tambahkan kolom name, data type-nya varchar dengan panjang 256. Lalu tambahkan kolom is active dengan data type-nya bit. Tujuan kolom ini untuk menonaktifkan company jika kita tidak ingin mempergunakannya lagi. Kenapa tidak langsung di-delete saja? Karena jika company tersebut sudah digunakan dalam tabel lain, maka company tersebut tidak bisa dihapus karena ID-nya sudah terikat sebagai foreign key di tabel lain. Tambahkan kolom created by, tipe datanya varchar dengan panjang 256. Tambahkan kolom created, tipe datanya datetime. Tambahkan kolom modified by, tipe datanya varchar 256. Lalu terakhir tambahkan kolom modified dengan tipe datanya datetime. Kolom ini bertujuan untuk mencatat siapa pembuatnya. Kolom ini bertujuan untuk mencatat kapan dibuatnya. Kolom ini bertujuan untuk mencatat siapa yang mengubah data. Sedangkan kolom ini bertujuan untuk mencatat kapan data diubah.
Lalu kita save tabelnya, kita kasih nama company. Kita cek, sudah ada. Langkah selanjutnya adalah membuat store prosedur. Store prosedur merupakan kumpulan perintah yang disimpan dengan nama tertentu dan diproses sebagai satu kesatuan. Store prosedur bisa menerima inputan dan bisa mengembalikan nilai dalam bentuk output. Di dalamnya bisa terdiri atas satu atau beberapa perintah operasi database. Master Data Company membutuhkan 4 store prosedur, yaitu 1. Insert, 2. Pencarian berdasarkan banyak field, 3. Pencarian berdasarkan satu field, dan 4. Store prosedur delete. Store prosedur pertama yang akan kita buat adalah store prosedur insert. Cara membuatnya, expand programmability, klik kanan store prosedur, pilih new prosedur, lalu akan tampil tampilan create store prosedur yang di-generate oleh SQL Server. Kita hapus komen yang pada SQL ditandai dengan strip 2 kali di depan baris query, seperti ini. Kita beri nama store prosedurnya company insert. Kita tambahkan 3 parameter. Pertama, parameter code. Tipe datanya kita sesuaikan dengan yang telah kita definisikan pada pembuatan tabel. Parser 10. 2, parameter name, parser 256. 3, parameter created by parser 256. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel yang bernama current date time yang digunakan untuk menampung nilai getDate. GetDate adalah suatu fungsi untuk mengambil tanggal dan waktu SQL pada saat fungsi itu dipanggil. Selanjutnya kita buat statement insert-nya dengan cara generate statement insert. Caranya, pada table, klik kanan, pilih script table as, pilih insert to clipboard. Kemudian kita paste di sini. Ini bisa dihapus. Ganti code dengan parameter code. Ganti name dengan parameter name. Ganti is active dengan 1, yang artinya semua data yang baru ditambah akan selalu aktif. Created by kita ganti dengan parameter created by. Created kita ganti dengan parameter current date time. Modified by kita ganti dengan parameter created by. Modified kita ganti parameter current date time. Current date time. Kenapa created dan modified isinya sama pada saat insert data? Tujuannya untuk sorting. Jadi cara kerja aplikasi pada saat data ditambahkan dan pada saat diedit, data tersebut selalu akan berada pada baris paling atas. Untuk memudahkan user melihat apakah data yang ditambahkan dan diedit sudah benar. Untuk menampilkan data seperti itu, kita akan sort by modified dengan sort direction-nya descending. Lalu tambahkan baris query seperti ini.
Tujuannya untuk memberikan nilai balik ID dari company yang baru saja kita insert kepada aplikasi. Kadang kita memerlukan ini untuk insert master detail. Saya sarankan untuk database name dan skemanya dihapus saja. Lalu kita cek apakah statementnya sudah benar dengan cara klik tombol ini. Ya, sudah benar. Lalu kita jalankan dengan cara klik F5 atau execute. Sukses. Sekarang kita cek di store prosedurnya apakah sudah ada. Ya, sudah ada. Store prosedur kedua yang akan kita buat adalah store prosedur pencarian berdasarkan banyak field. Cara membuatnya sama seperti insert, expand programmability, klik kanan store prosedur, pilih new store prosedur. Hapus komennya, kasih nama company get by criteria. Ini adalah isi dari store prosedur company get by criteria. Kita cek. Ini adalah parameter yang dikirim dari aplikasi. Untuk parameter ini, code, name, dan isActive adalah parameter yang diambil berdasarkan isi dari textbox code, textbox name, serta dropdown isActive yang ada di aplikasi. Untuk parameter ini adalah parameter paging. Untuk parameter ini adalah parameter sorting. Sedangkan data type untuk menandakan kepada query akan menyertakan parameter paging atau mengambil semua data. Query ini saya bentuk dari string manipulation dan memasukkannya ke dalam variabel SQL str, lalu dijalankan oleh sp execute SQL. Saya menggunakan with, yaitu Common Table Expression atau disingkat CTE, yang merupakan penyimpanan hasil query sementara di dalam memori yang dapat digunakan sebagai referensi bagi statement SQL setelahnya. Jadi dalam hal ini ada dua statement. Statement SQL pertama yang berada di dalam with, yaitu ini. Statement SQL yang kedua ya berada di luar with, yaitu yang ini atau yang ini. Jadi pertama-tama SQL menjalankan statement yang berada di dalam with, lalu menyimpannya di dalam memori, lalu kemudian menjalankan statement SQL yang kedua untuk memfilter data yang ada di dalam memori. Ini tujuannya untuk paging. Jadi aplikasi ini tidak perlu mengambil semua data, tetapi hanya mengambil beberapa baris saja, berdasarkan start no dan end no yang dikirim oleh aplikasi. Ini adalah fungsi dari row number. Fungsi ini mengembalikan nomor record secara berurutan berdasarkan sort field dan sort direction yang kita kirim dari aplikasi. Untuk parameter code dan name, saya menggunakan isNull dan like, yang artinya jika nilai code dan name adalah null, maka digantikan dengan string kosong, sehingga dapat disandingkan dengan like untuk mencari kontennya. Jadi diibaratkan kita punya company dengan nama PT Maju Terus, maka ketika kita hanya ketik ma, PT tersebut akan masuk dalam pencarian kita. Untuk parameter isActive, aplikasi akan mengirim 3 value, yaitu null, true, dan false. Jika yang dikirim aplikasi bukan null, maka
akan menjalankan query ini. Untuk statement ini, tujuannya untuk menentukan apakah aplikasi ingin mengambil semua data atau berdasarkan record number-nya saja. Jika isinya all, maka aplikasi akan mengambil semua data. Jika isinya data, aplikasi mengambil berdasarkan start no dan end no. Ini adalah perintah print. Tujuannya untuk menampilkan isi dari variabel SQL str ke layar. Tujuannya untuk proses pengecekan query jika hasil query dirasakan tidak pas. Untuk menjalankan create prosedur ini, kita klik execute atau F5. Untuk menjalankan prosedur company get by criteria, kita sorot namanya, lalu klik execute. Ini adalah hasilnya. Karena datanya belum ada, maka kosong. Nah, ini adalah message. Tab message akan tampil query yang kita bentuk. Ini dikarenakan kita menggunakan statement ini. Jika kita comment statement ini, kita lihat hasilnya. Tidak ada. Nah, ada hasilnya. Oke. Store prosedur ketiga yang kita buat adalah pencarian berdasarkan satu field. Kita namakan store prosedur ini get by field criteria. Store prosedur ini terdiri dari dua bagian. Pertama query utamanya dan kedua adalah kriterianya. Store prosedur ini bisa dipakai untuk banyak tabel, asalkan table tersebut tidak mempunyai join. Jika tabel itu mempunyai join, maka harus membuat store prosedur lain yang berbeda dengan memodifikasi query utamanya, tapi untuk where kriterianya bisa dipakai. Oke, saya jelaskan. Ini adalah parameter-parameter yang dikirim dari aplikasi. Table name, itu nama tabelnya. Kita simulasikan dalam hal ini company. Field name itu adalah nama kolomnya. Field value adalah nilai yang kita isi. Field type itu terdiri atas 4 bagian. Pertama rank date, rank value, equal, dan yang lainnya. Kalau rank date, dia akan menjalankan perintah ini. Ini query untuk mencari berdasarkan tanggal. Nanti yang dijalankan adalah parameter start date dan end date. Untuk rank value, ini untuk mencari berdasarkan value. Yang akan dijalankan adalah start value dan end value. Untuk equal adalah query untuk mencari yang sama persis, diindikasikan dengan sama dengan. Yang akan dijalankan adalah field value. Yang lainnya adalah like. Oke, kita simulasikan. Kita value-nya kita isi dengan tes.
Sebelumnya kita jalankan dulu create prosedur ini dengan cara klik execute. Lalu jalankan prosedurnya get by field criteria, execute. Kita lihat tab message-nya. Nah, dia membentuk kriteria seperti ini. Is null name like test. Kalau kita ganti field name-nya code, maka kita ganti dulu alter. Alter adalah untuk mengubah isi dari store prosedur ini. Kita execute. Nah, ini berganti code dan value-nya berganti ABC. Store prosedur keempat yang akan kita buat adalah store prosedur delete. Sama dengan store prosedur get by field criteria, store prosedur ini bisa dipakai banyak table, tetapi hanya bisa menggunakan satu kriteria. Parameter yang dikirim adalah table. Kita simulasikan field, kita simulasikan ID value 1. Lalu ketika kita execute dan jalankan store prosedurnya, dia akan membentuk query seperti ini. Kita bisa ganti ini, ganti alter. Nah, itunya akan berbeda. Oke, desain database untuk master company selesai. Oh ya, untuk store prosedur update, kenapa saya tidak buat? Dikarenakan pada aplikasi, proses update bisa dilakukan secara bersamaan lebih dari satu data. Jika kita buat di database, ada proses bolak-balik antar aplikasi dan database untuk looping setiap data yang akan diupdate. Oleh karena itu, untuk menjaga performance, query update saya bentuk di aplikasi dan dikirim ke database sekali saja. Oke, saya samarikan tutorial ini. Tutorial ini membahas tentang desain database master data company. Tutorial ini membahas pembuatan database, table, store prosedur insert, seperti ini. Lalu store prosedur company get by criteria, seperti ini. Lalu store prosedur get by field criteria, seperti ini. Dan yang terakhir, store prosedur delete. Langkah selanjutnya adalah desain struktur project di Visual Studio 2017. Lalu desain HTML-nya. Lalu kita coding, kita buat code behind-nya. Tapi akan saya bahas dalam video selanjutnya. Oleh karena itu, jika Anda merasa tutorial ini bermanfaat, please subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk segera mendapat pemberitahuan jika ada video tutorial terbaru dari saya. Sampai jumpa.